Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saifuddin ME yang selaku pengampu mata kuliah manajemen pembiayaan. Di sini saya Ahmad Irfan Al-Ghifari dengan NIM 43020061 akan menjelaskan tentang penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Pengertian bagi hasil menurut Ismail yaitu pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank-bank syariah. Nisbah bagi hasil ditetapkan bank syariah terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis natural uncertainty contract seperti mudharabah dan musyarakah. Sistem bagi hasil sendiri, perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan dua pola, yaitu pola pertama revenue sharing. Perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya operasional. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dalam mengalihkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Kemudian profit sharing. Profit sharing sendiri pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Yang membedakan adalah profit sharing menggunakan laba bersih dalam membagi hasil investasi yang diperoleh. Sedangkan revenue sharing merupakan laba kotor sebelum dikurangi biaya operasional yang lain yang kemudian dibagi kepada pemilik modal. Sebetulnya ada beberapa faktor bank bisa menentukan bagi hasilnya itu berapa. Ketika kita melakukan transaksi pembiayaan mudharabah atau musyarakah di bank syariah, kita akan diinformasikan bahwa nisbah itu dibagi berapa persen. Misalnya 40% untuk nasabah dan 60% untuk bank. Nah, ini adalah komponen-komponen dalam menentukan nisbah bagi hasil. Yaitu ada dua faktor penentu nisbah bagi hasil. Yang pertama referensi margin keuntungan dan perkiraan keuntungan bisnis. Perkiraan keuntungan bisnis ini mempunyai pendekatan yaitu perkiraan penjualan, yaitu dilihat bagaimana penjualan itu bagus atau tidak. Kemudian lamanya cash to cash cycle, yaitu gimana perputaran uang yang dilakukan. Kemudian perkiraan biaya langsung, perkiraan biaya tidak langsung, dan delayed factor. Adapun metode-metode dalam menentukan hasil pembiayaan, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah penentuan nisbah bagi hasil keuntungan. Nisbah bagi hasil keuntungan bank ditentukan berdasarkan perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ARU. Jadi intinya bank akan melihat keuntungan yang diperoleh oleh nasabah itu berapa. Kemudian penentuan nisbah bagi hasil pendapatan. Nah, di sini bank juga akan melihat bagaimana pendapatan itu, hasil dari pendapatan itu. Kemudian penentuan nisbah bagi hasil penjualan. Nah, di sini saya selaku pemateri sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.